Ada tapi nyawanya nggak 3. Itu makanya problemnya, nyawanya nggak sebanyak ketika kita bermain event mungkin di Erangel ya kan. Betul, itu dia. Tapi nanti event Mecha kayaknya lebih susah nggak sih Miramar? Lebih nyambung Erangel ya, memang Erangel OG map lah ya, wajar untuk terus menjadi tim event atau map event. Tapi kali ini turun di bagian El Azhar, tidak ada Dewa United nggak? Enggak dong, main. enggak dong, itu zaman kapan itu? Dia, El Azhar dimainkan oleh Alterigo. Voin menarik, apakah akan menuju ke arah bagian Impala? Mengingat tidak ada boom bermain di sana kan, jadi bisa dimainkan. Kemudian San Martin, gua tidak melihat Falcon di sana. Adanya siapa tuh San Martin di sana, Win? Siapa tuh? Siapa tuh? Infinity ya? Siapa tuh? Infinity harus ya, Infinity. Betul, Infinity. Dan Face Clan apakah balik ke arah Pekado? Kayaknya udah diusir Vampire, mereka kena mental. Bigetron yang menuju ke arah bagian Pekado. Tapi masih ada bayang-bayang Face Clan tuh, kayaknya masih. Ya, ada Face Clan di bagian Pekado, tapi Leon Pang kok sendiri Tapi ya? jauh, itu yang aku pengen mention. Oh, Leon Pang ke Memang arah ada bagian... radarnya Leon Pang, tapi tuh jauh sama player tim Bigetron lainnya. Mungkin ke rumah Dewa atas Pekado sih bisa dimainkan ya. Pekado, paru grid mungkin yang mereka pengen eksekusi iya, ya. benar. Wah, Miseri sama Tus. Hawi. Hawi. Hawi muter-muter. Hawi Tus. Miseri, Hawi Miseri. Tus. Hawi. Oke, Miseri. Udah Sip, sih, logis. udah Bagus, sih. bagus. Udah sih, cukup ya, cukup. Miseri, saya baru saja mau mengkritik Anda kalau dilanjut ya. Karena sudah banyak ada parasut-parasut lain tadi yang turun ke arah bagian kompon tersebut. Gak apa-apa, yang penting punya vehicle terlebih dahulu. Bisa jadi, ini kan cari loot nih kan. Ngambil vehicle, udah kelilingin tuh. Udah, langsung. Apalagi tim yang dihadapi bisa lah sama Talon. Ya Ya kan? masa nggak bisa menang ya Roy kan? nih. Iya, hashtag 23 tuh. Iya juga. Hashtag 23 nih, bisa sih Talon sih. Betul. Nah ini dia ya tadi ya Win yang nggak ada boom. Gak ada. Berarti Impala bisa dimainkan secara maksimal oleh Void Donkey. Dan ini sudah menjadi tim dengan 3 winner chicken dinner. Ingat, walaupun ada BA-nya di samping saya, tapi ini adalah hasil kerja keras para player, manajemen, coaching staff ya. Tidak, BA tidak. Apalagi Windy tidak. Ya mungkin Mbak Koni, Mbak Udel itu adalah porsinya, tapi Windy ya enggak lah. Enggak kan Win? Enggak kan? Nah, ini nggak ngelihat dari tadi yang prediksi Voin siapa? Hawi. Bawa-bawa ya. Padahal tadi pas tusun kalian harus lihat muka Windy begitu sendunya, begitu khawatir ya kan. Karena ini masalah karir juga yang dipertaruhkan. Tapi untungnya 2 chicken hari ini Win. Untungnya ya, bagus ya, bagus. Betul. Kan ditonton juga sama Ko Daniel ya kan, langsung loh ditonton live-nya, nanti juga ke Thailand nonton langsung. Wish. Ya kan? Oke Koko. Kalau final kan? Iya nih. Nah kan kalau final, Iya, ingat final. tidak boleh jumawa. Kita harus mengikuti proses. Ini baru minggu pertama loh Win. Betul. Iya, walaupun Rezak OP banget sih memang sih. Iya, tapi emang season lalu pun minggu pertama juga Voin bagus. Minggu kedua? Minggu akhir-akhir tuh ya. Grand final? Iya, itu dia. Itu makanya tidak Betul boleh lanjutannya. jumawa, betul. Oke, Tapi oke. sepertinya di boosting juga gak sih Devian sudah berkeluarga? Oh iya. Dia fokus sekarang kan. Mungkin Iya. dulu masih memikirkan aduh sarapan apa Diri nih? sendiri ya Iya, kan? sarapan apa Gak nih ada yang pagi? ngurusin. Betul. Kalau sekarang kan udah siap langsung. Betul. Kan kalau dulu kan dia yang ngurusin anak-anak, gak ada yang ngurusin dia. Betul. Kalau sekarang dia ngurusin anak-anak, terus ada yang ngurusin dia juga. Itu dia. loh. Coach Devian diam-diam aja nih. Live streaming nih puluhan ribu. Tapi selamat lagi-lagi ya untuk Coach Devian ya. Yeay, selamat. Karena tanggung jawabnya besar kepada anak-anak. Untungnya sekarang ada yang bantu ngurusin dia juga. Soalnya Devian kalau nggak diurusin main airsoft terus dia. Iya kan? Nah sekarang udah ada bini ya kan. Jadi diurus. Ya kita 2 menit bahas Devian ya. Kita kembali ke game lagi. Yang sangat pasif. Talon balik ke cuma Cera. Balik. Dan kayaknya yang paling cocok kalau ngomongin El Azhar bukan DU sih. Boom Apa tuh? Kak. Karena Boom juga sering turun El Azhar. Salah. Bukan turun, rotasi. Turun. Rotasi. Turun. Ini data. Ada kemarin Boom Nggak, sempat nggak. turun di El Ini Azhar. data lu PM PLCA kayaknya. Ya sempat turun sih karena Sempet. impalanya kontes soalnya. Iya. Cuman DU tuh sangat terbayang El Azhar. Zamannya Okyozora. Iya DU banget ya. Hands, ya kan? Iya. Lu gak tanya kenapa gue tahu. Lanjut. Face Clan knockdown. Wah ketemu akhirnya fight terjadi. Roy ternyata satu orang Jimin. Kali ini dikejar oleh player-player dari Face Clan. Memang Vintores tumbang tapi 3 yang lain datang. Dan lihat di bagian sana Noah baru mau gue break up kata dia. Tertumbangkan satu player tidak bisa. Tapi Mela Hem 249 jarak jauh tentu tidak terlalu maksimal. Tidak ada kali 3 juga, tidak ada kali 4 juga. Tentu sulit. UMP-nya di reload terlebih dahulu. Tapi ini menarik ya, karena Roy cukup komit sepertinya mereka tahu lu lolos langsung tidak mungkin lagi. Mungkin mereka mau naikin mental dengan fight terus, tapi baru gue katakan seperti itu Noahnya cabut. Ya. Mungkin Falak juga cabut.
Dan ya berarti Face Clan aman di peperangan kali ini. Dan berarti tadi Jimin jadi korban ya, Betul. harus kembali ke BTS ya Jimin. Oh iya betul. Behind the scene tapi maksudnya di sini ya kan, Itu nonton di dia. balik layar. Itu dia, karena memang behind the scene. Tapi cocok sih BTS. Noah Iya kan? rambutnya berwarna. Bisa Betul. masuk. Ada yang coba masuk juga Wah. ke dalam pertahanan Wah. tim RRQ. Kamu tidak bisa. Piko begitu tajam. Aim yang mendapatkan 1, mendapatkan 2, bahkan Tiger Hex. Hampir yang ketiga kalinya pun harusnya bisa didapatkan juga oleh seorang Peko. Lihat mentalnya lagi up banget untuk seorang Peko. Dia mengejar, dia mencari follow up pun datang di seorang Wah. tapi nampaknya tidak perlu follow up. Bahkan dapatkan Peko. Clutch moment, 4 poin diratakan Infinity, diade-adein oleh seorang Nerpeko sendirian. Hashtag Infinity main Jawara gak sih? Hawi maju begitu satu persatu Infinity. Baru saja tadi permainannya cukup baik di game sebelumnya. Ini sama Extor juga kalah ini mah kalau main begini. Infinity Hawi turun satu persatu, sangat disayangkan ya tuan rumah. Lagi-lagi gagal untuk mendapatkan poin yang menyenangkan bagi player-playernya. Wah itu tadi kalau Genji, Extor, siapa lagi yang biasa main mabar gue ya. Anak-anak Jawara nonton tuh, wah diketawain itu sayang banget loh. Ini Karena loh. mungkin maksudnya mau membantu ya. Tapi kenapa menjadi absensi gitu loh. Sangat disayangkan, tapi untungnya poin untuk RRQ sih, untuk tim Indonesia yang berarti makin aman untuk mengejar atau mempertahankan top 8-nya. Mengingat The Xavier sudah mulai mengejar, berarti di posisi 7 ada Vampire dengan 80 poin. Yang kalau RRQ sudah mendapatkan 80 poin, sudah aman berarti untuk masuk ke Super Sunday secara langsung. Betul, tinggal sedikit lagi aja untuk menjaga gap poinnya dengan tim-tim yang ada di bawahnya, terutama untuk tim The Xavier. Sersia ini masih nempel banget untuk poinnya mereka antara RRQ, DX dan juga Sersia. Dan berarti tadi dari tim RRQ mereka menang tanpa adanya casualties, korban jiwa. Itu dia, casualties itu adalah korban-korban jiwa. Kalau casualty baru korban jiwa. Oke, korban-korban jiwa. Itu dia, padahal ya nggak salah-salah banget sih. Iya, Tapi iya. itu dia, berarti set the bar high dari seorang Nerpeko. Lihat ini dia cara dia menumbangkan satu persatu. Ini AKM Red Dot. Biasanya orang-orang bilang pakai pakai Iron Sight saja, tapi ternyata Nerpeko bisa menggunakan sebuah Red Dot dengan sangat baik bahkan di level PMSL untuk AKM. Tapi permainan masih berlangsung, lihat bagaimana bukit-bukit yang bisa didaki dengan kendaraan kali ini diambil oleh Bigetron. Strategi yang cukup baru gua rasa untuk Bigetron ya, karena kita tidak melihat ini secara sering, apalagi di spring kemarin mereka tidak melakukannya. Namun dengan cepatnya mereka bergerak, mungkin adanya masukan-masukan juga mungkin dari Leon Pang dan Luxi gitu yang baru bermain, mereka dapatkan bagian tengah. Ini adalah strategi yang dulu sering dimainkan Aura sebenarnya ketika mereka keluar dari San Martin. Walaupun memang mungkin bukitnya tidak sama, tapi itulah pokok strateginya. Betul, di area sekitaran CF ya, Crater Fields. CF, Crater Fields. Crater Fields, betul. Mantap. Ada tim The Xavier, ada tim Crater Bigetron Fields, juga. apa tuh artinya bahasa Indonesianya? Apa tuh artinya? Oke, kan saya Doge? nanya duluan. Lo, apa tuh artinya Ladang, tuh? Ladang, Kawah. kawah. Itu dia. Karena bentuknya memang seperti kawah-kawah. Iya, kan namanya crater. Iya, crater makanya. Itu dia ya untuk pembahasan topik perbanyak lagi. Kaget tuh Windy. Kosa kata kalian ya, luar biasa. Takut salah nanti. Gitu dia. sebutnya. Nggak apa-apa. Kalau Nggak bahasa apa-apa. itu nggak boleh takut salah. Yang penting dipraktekkan. Yang takut salah tadi rotasi yang dilakukan oleh tim Roy. Karena Roy. terculik satu oleh Bigetron. Tapi Roy ya udahlah ya, gak heran ya. Bukan Roy sih, Sarsia sorry. Oh Sersia. Iya, Roy jauh ternyata. Roy jauh, makanya tuh mikir kayak Tadi gua cari yang batangnya 3 Iya kan? mana nih? yang lain masih 4 nih. Betul. Ternyata Sarsia Soalnya- 3 juga. Roy-nya juga 3 soalnya Betul. ya kan. Oke. Kita lihat lagi pergerakan. Semuanya banyak sih kayaknya ya. Coba untuk rotasi dari bagian perbukitan sekitaran Caterfields. Sam9 pun kayaknya menyusul juga, tapi Bigetron udah lebih center lagi, lebih masuk lagi dia di dalam area zonanya untuk saat ini. Dan Sam9 jump. Dia melihat satu kendaraan nampaknya di bagian bukit seberang, tapi kayaknya belum ada tembakan sama sekali. Masih hanyalah upaya pengintaian, tapi bukit tertinggi kali ini ada di tangan, di kaki seorang Satarles. Coba untuk mengirimkan satu buah granat. Cukup jauh memang lambungan granatnya, tapi belum bisa sampai mendapatkan seorang kit dari tim Judo O2. Gua penasaran weapon satunya Satar sih. Kalau M249 gua rasa nggak terlalu baik ya untuk ngamat-ngamatin ya. Kalau dia punya mini mungkin atau punya DMR lain ini akan sangat baik. Dan kembar kali ini tidak bermain berdua ya, karena Luxi saja yang bermain. Ada pergerakan di bagian bawah. Entah di mana itu yang bergerak kita belum lihat. Ternyata itu adalah Face Clan yang sudah mulai ditembaki. Tapi Onzen dan kawan-kawan berhenti di bagian cekungan untuk tidak ter-take down. Mobil mereka sudah berasap. Penjemputan sepertinya akan sangat beresiko. Tapi sebelum fight dilanjutkan, ini adalah momentum bagi Morph juga.
Kita ingat di antara player mereka adalah Flippy yang bermain dulu di 21 NFT turun di bagian La Cobreria. Berarti zona seperti ini harusnya mereka mengerti cara memainkannya secara 100%. Tapi Leon Pang turun menjadi line up Red Alliance di game kali ini. Memberikan sebuah dampak baik dengan knockdown ke bagian FaZe Clan. Namun belum ada confirm terjadi. Betul, dengan mininya tadi ya Leon Pang bisa mendapatkan satu knockdown untuk tim Bigetron Red Alliance. Dan kalau kita pantau, 1 poin sudah didapatkan oleh tim Bigetron. Tapi lihat rotasi yang benar-benar YOLO banget dilakukan oleh 2 anggota tim Baze. Dia ke bawah, ada tim Talon, dia ke atas, ada tim Bigetron. Dan akhirnya Yoru yang mendapatkan knockdown-nya untuk tim lawan mereka. Baze, Melanya down, dan bahkan Bigetron Luxi juga mendapatkan posisi seorang Mormon. Lihat, di sandwich oleh 2 tim Indonesia. Dan bahkan nampaknya Ozen, the last man standing, yang memang membalas. Tapi pastinya akan balasan yang lebih menyakitkan pun bisa datang juga dari tim Bigetron maupun dari tim Talon. Bisa kita katakan memang membalas tapi tidak berimpact ke arah bagian Bigetron. Bahkan Onzen sekarang, porak-poranda Talon datang juga. Ini ngeri sekali, dikejar oleh Red Alliance, dikejar oleh Talon. Tapi Miseri masih mengamati, ini berbahaya juga bagi Talon kalau mereka tidak kembali regroup. Ya itu dia, sudah mulai turun lagi. Di tempat lain Zai mendapatkan RRQ, tapi Nate terakhir mungkin dilempar ke arah bagian Onzen. Dan mengenai, namun tidak memberikan sebuah knockdown karena Onzen tertutup atau terselubungi smoke yang cukup tebal, Windy. Ya betul, dan berarti tadi dari tim Talon itu granat penutup ya. Kena, alhamdulillah nggak kena, ya udah kita akan coba mundur lagi karena tahu Bigetron di area high ground. Mereka kalau memang komit buat ngincer Onzens aja yang nggak worth it ya kan untuk dapetin 1 player terakhir. Bahkan dari tim Vowin juga sedang fight kali ini. Lagi-lagi kita lihat mereka fight dengan tim Roy dan akhirnya the last man standing Baze didapatkan juga oleh tim Bigetron Red Alliance. Ini dia sebentar lagi yang terdengar main. Apakah looting? Ternyata tidak looting. Mereka tetap menjaga tempo mereka dan Luxi baru bermain mengkoleksi 3 eliminasi. Sam9 terlihat tapi tidak ada tembakan yang terjadi lagi tadi kita saksikan bersama-sama. Karena tiba-tiba kamera kita berpindah ke arah bagian PEA yang cukup kita puji di awal-awal hari. Permainan objektivitas zona mereka begitu bagus tapi semakin malam semakin redup, bukan semakin bersinar. Tidak berganti ke arah bagian bulan tapi justru tertutup. Begitu pekatnya awan malam. Kali ini PEA bergerak, mencoba masuk, tidak berani ke atas, ada tembakan warp tadi. Dan seperti bingung mereka, Windy. Entah mau ke kiri, ke kanan, maju, ke arah manakah. Letak pasti pergerakan mereka. Mereka tidak bisa bergerak. Beda dengan Sam9 yang kali ini cukup nekat. Itu dia salah satu spawn vehicle yang gue bilang baru di bagian Miramar. Mereka akan berhadapan dengan Talon sepertinya sebentar lagi. Betul, dan memang kalau PEA mereka rushing forward itu kan bertemu dengan Morph ya kan. Tepat berada di area lurusannya mereka. Tapi kayaknya Traxi yang akan diutus untuk mencari sebuah informasi sama halnya seperti tim Sam9. Mereka pun bergerak dengan sangat hati-hati karena Sersia sudah mulai memberikan sinyal bahaya untuk Sam9. Tembakan pun dilayangkan, Yuhai coba membalas tapi belum mendapatkan beberapa hit mark ataupun damage point untuk tim Sam9. Sementara waktu di bagian sisi lainnya, beberapa tim sejauh ini sudah mulai masuk ke dalam area play zone. Semuanya udah mulai aman dan mengambil di bagian area pesisirnya juga. Dan saat ini tim GDO2 akan coba menyambut kedatangan tamu yang lain, yaitu dari tim NKT saat ini. Apakah Jumper justru bisa tidak menjadi last man standing lagi karena menang atas NKT? Atau kejadian yang berulang kembali terjadi? Karena masih kita saksikan peperangan ini berlangsung, mereka masih stalemate, ada beberapa util yang coba diupayakan, baik dari UDO2 maupun dari NKT. Namun lambat sekali temponya, tidak ada yang berani, bahkan NKT tertembak. Entah apakah datang dari seorang Kid yang melakukan flank atau justru dari Dingo Xavier. Dan ternyata Kid yang melakukan tembakan tersebut. Namun sayangnya lagi-lagi belum mampu membalikkan, flip the table untuk menjadi keunggulan bagi tim UDO2. Bahkan dengan poin yang mereka kumpulkan tidak terlalu banyak, terkesan pasif, terkesan takut untuk melakukan peperangan kali ini. Triple F nekat maju ke bagian depan, Jumper tumbang makan di end. UDO2 yang membangun pertahanan, mereka yang kalah dengan agresi NKT, Windy. Dipaksa mundur satu persatu playernya oleh tim NKT kali ini. Tim yang merupakan pemuncak klasemen juga untuk di minggu yang kedua di season lalu. Kali ini nampaknya juga sudah mulai mengamuk kembali. Dan dari sisi seorang Fredo kali ini, dia coba untuk mengoperkan dirinya ke bagian belakang. Coba untuk membuka kebetulan Rocket Prediction. Dilakukan juga oleh seorang Triple F. Banyak banget free fire yang diberikan juga oleh tim Judo. Dan kali ini Judo Abi mendapatkan the last man standing untuk tim NKT yang
kembali lagi pulang back to the lobby oleh tim Judo O2. Hampir menjadi cerita yang sangat buruk bagi tim Judo O2. Untungnya blunder yang terjadi dari tim NKT, mereka berhasil untuk memanfaatkan menjadi poin-poin eliminasi. Sementara Bigetron juga tadi gue lihat melakukan fight dengan beberapa player dari tim yang lainnya. Roy kali ini malah melakukan fight, melakukan sebuah happy birthday dengan sebuah M4, dapatkan satu, bahkan tidak mau poin ini hilang. Roy sangat rolling untuk poin-poin dapatkan. RNG cuma semua melakukan pick off, tapi kepalanya tumbang, kepalanya terkena tembakan dari Tus. Harusnya tadi dari jarak yang cukup jauh memberikan damage ke arah dari player Sarsia ini. Namun gue masih penasaran fight dari Bigetron karena tadi satu player mereka hilang. Setidaknya sudah 5 eliminasi, tapi entah fight seperti apa lagi yang terjadi. Mungkin karena bagian Judo O2, karena entry mereka harus melakukan fight ke arah Judo O2 juga. Betul, dan Sarsia harus nge-tone down lagi untuk gameplaynya mereka. Dua player sudah tidak banyak lagi yang bisa dilakukan, dan Genfos yang ternyata pun juga harus pulang. Dan bahkan dengan knockdown Blue Zone didapatkan eliminasinya oleh seorang Lamborghini. Poin kembali bertambah juga pastinya untuk tim The Xavier. Tapi ini tricky sekali, kendaraan Satarles sudah tidak prima. Sudah tinggal sedikit lagi waktu timingnya. Akhirnya Satarles untungnya masih bisa mendarat dengan selamat. Belum ada korban jiwa lagi untuk tim Bigetron. Dan sementara waktu dari tim Alter Ego, tiba-tiba hanya tinggal satu player activate. Tapi sayang sekali Hook mendapatkan kondisi yang tidak prima dari tim Bigetron. Itu dia, karena memang dari tadi Morp menjadi penguasa bagian pucuk atau high ground kali ini. Satar akan mulai maju ke arah bagian depan. Leon Pang tidak ada sebuah upaya penyelamatan karena terlalu beresiko. Nade dilempar. Masih ada broken wall yang menjadi pertahanan, tapi sebuah M249 memang pelurunya banyak, tapi fire speed kalah dengan M4, kalah dengan weapon-weapon 556 yang lain, terutama mungkin M4 yang menjadi masalah. Scar L dari Hulk melakukan sebuah tembakan, low HP dari Satar, bahkan front shotnya tidak berhasil. Bigetron tumbang di tangan Morp, tapi setidaknya ini poin bagi Indonesia, jadi masih sangat baik kali ini didapatkan oleh tim Morp itu sendiri. Sementara Alter Ego tadi yang tinggal satu orang, ternyata Okta dapatkan satu, bahkan di end begitu saja. PEA bundle memang dari tadi, tidak hanya PEA, Morp juga tadi menjadi andil untuk menumbangkan Alter Ego. Untungnya revive bisa dilakukan, Alter Ego kembali menjadi 2 player. Ya, betul, ada Okta dan juga seorang Boy Shield. Dan no ini ini terbuka banget, ini open banget sih untuk rotasinya tim Alter Ego. Dan semakin dimata-matai juga oleh tim Morph. Spying yang dilakukan oleh tim Morph kali ini cukup membahayakan sebenarnya untuk tim Alter Ego. Dan di bagian sisi lain kita melihat juga adanya pergerakan dari sisi lawannya kali ini. Bisa mendapatkan satu PEA kali ini yang nampaknya menjadi bahaya yang cukup besar untuk tim Alter Ego. Itu dia, tapi smoke dikeluarkan, Molly juga dilemparkan agar tidak terlihat. Ini 1v1 situation, ada damage yang masuk, laporan dilakukan, low HP. Pasti bisa Alter Ego, tembakan ke arah bagian depan, belum ada knockdown yang terjadi, atau knock end keduanya. Masih saling mengamati, terkena tembakan, low HP. Let's go Ares, dapatkan player tersebut. Dan Alter Ego masih bisa bernafas di game kali ini, walaupun Boy Chill menjadi the last man standing. Betul, untuk kondisinya Alter Ego ya, satu-satu yang tersisa untuk tim Alter Ego yaitu seorang Boy Shield. Dan di bagian sisi lainnya RRQ juga kembali lagi mendapatkan knockdownnya ke tim The Xavier yang masih utuh prima dengan 4 anggota mereka, tapi sudah mulai tumbang satu dan mencari untuk yang kesekian kalinya dengan lemparan utility di waktu yang bersamaan dari 2 sampai 3 player tim RRQ. Bahkan Shadow kembali dibayang-bayangi juga oleh seorang Derpiko, dan akhirnya confirm point eliminasi pun bisa dilakukan, tapi granat adanya balasan yang datang seorang Nate kali ini benar-benar membuat RRQ nampaknya kali ini bisa memberikan kembali defense yang kuat untuk mereka mendapatkan knockdownnya kembali. 1-2 player down bagi tim The Xavier. Lihat RRQ Miramar kembali bangkit, 7 eliminasi sudah mereka bukukan. Para Jin sepertinya ingin mendapatkan revenge, ingin mendapatkan balasan ke arah kematian kawan-kawannya. Nate terus dilempar tapi belum mampu untuk menumbangkan RRQ. Revive sedang diupayakan, Nate dilempar lagi, memberikan damage yang cukup besar, tapi datang Debias yang mencabut nyawa para Jin. Pulang ke lobby dan The Dingo Xavier pulang di hashtag yang ke-11. Betul, diratakan sudah The Xavier, di shutdown langsung oleh tim RRQ. Tidak diperkenankan bermain lagi untuk di game yang kelima. Masih 1 game terakhir untuk tim DX. Dan masih ada 10 tim juga untuk kali ini yang tersisa dengan 30 playernya. Masih ramai, tapi yang pincang sudah ada 2 tim.
Judo O2 dan juga Alter Ego yang menelan kerugian paling besar dengan hanya menyisakan satu player terakhir mereka. Itu dia, Boy Chill tadi ya, ini dia menjadi last man standing. More team, entah mengapa. Gue cukup kaget permainan mereka begitu pasif, mereka turun perlahan saja dari bagian high ground, tidak ada upaya cepat ke bagian tengah yang biasa mereka lakukan. Tapi masih working untuk cukup baik kali ini, 5 sudah didapatkan oleh Morp. Mereka coba untuk bergerak lagi, bergerak maju ke bagian depan. Boy Chill, gue rasa tidak boleh melakukan tembakan Boy Chill. Ini justru ternyata sudah terlihat Boy Chill di bagian mana. 4 orang Morp sepertinya akan berburu seorang Boy Chill dan tentu tidak mudah bagi seorang Boy Chill. Kita lihat apakah Boy Chill bisa mencuri eliminasi atau memang akan dipulangkan ke lobby. Betul, tapi dari segi posisi kali ini nampaknya tim RRQ Asa coba untuk berduel Let's dengan go. seorang Fredo dan akhirnya let's go RRQ. Kembali menambah pundi-pundi poin eliminasi mereka, satu lagi poin. Itu double digit poin eliminasi sudah diamankan lagi-lagi oleh tim RRQ, tapi Alter Ego kali ini Boy Shield diserang oleh player dari tim Morph. Kali ini derby Indonesia pun nampaknya harus terjadi. Boy Shield di bagian area gudangnya kali ini coba untuk mendelay kembali ataupun coba untuk defense dirinya, terbuka satu player tapi dapat terbakar dan sudah mulai low juga HP dari seorang Boy Shield yang membuat dengan lemparan mollynya hook memulangkan juga untuk last man standing dari tim Alter Ego. Sangat disayangkan tentunya, bahkan kali ini Void Donkey juga sudah mulai melihat peperangan yang terjadi. Tapi ingat, Morph tidak ada yang tumbang di peperangan tadi, tetap dengan 4 player Void, bahkan sepertinya agak terpisah-pisah kalau kita lihat ya, hanya 2 player di bagian depan dari Morph, sementara 2 lainnya cukup jauh, Rezak di bagian atas, dan sepertinya Maxius bersama dengan Bobo menyadari tidak worth it untuk melanjutkan peperangan kali ini. Mereka bergerak ke tempat yang lain, tapi di tempat yang lain juga terjadi peperangan derby Indonesia. Talon yang coba masuk di porak-porandakan. RRQ mengamuk di game kali ini, ladies and gentlemen. 9 sudah mereka bukukan, dengan confirm nanti mungkin menjadi 10 atau bahkan bisa bertambah lebih lagi. Mengingat RRQ masih 4 player dan masih sangat dekat dengan playzone. Betul, dan kayaknya kita lihat juga sekarang dari tim Voin, seperti yang diceritakan oleh Kak Doge sendiri, mereka tahu mereka tidak bisa berlama-lama mengintai di satu titik aja untuk ke arahnya Morph. Sedangkan di bagian sisi lainnya, Sersia pun tumbang. Di hashtag yang ke-8, 7 tim masih ada. Roy, 2 playernya antara seorang Valak dan juga seorang Tax udah mulai ke lockdown juga. Sudah ke spot juga untuk areanya mereka, udah nggak banyak ruang gerak lagi. Semakin minim lagi untuk perbatasannya, sedangkan di bagian sisi lainnya, Snape masih ada untuk tim RRQ. So far tim RRQ masih komplit dengan 4 player. Mereka split pun dilakukan oleh tim RRQ. Mereka nggak begitu berdekatan jaraknya. Masih ada gap satu sama lain tapi nampaknya no Linux. Tim Talon kali tertangkap juga untuk tim lawannya. Itu dia, Sam9 tadi melakukan tembakan dengan cukup 1 point. Tapi kali ini tembakan juga mengenai dari badan seorang Zero. Bahkan Zai pun juga sudah sangat low secara health point. Mereka mau masuk tidak mudah karena Void sudah melakukan sebuah gatekeep yang begitu mengerikan. Melakukan split 2-1-1 dari Void sendiri. Kita lihat, tapi ternyata Zero, satu player yang satu ini begitu baik dalam pengamatannya, menumbangkan tadi seorang Bobobo yang melakukan pengamatan dari bagian kiri. Ini membuat Void ada celah, bisa masuk, bahkan ada bait yang dilakukan dengan vehicle yang digunakan. Karena tembakan-tembakan memang datang. Hulk ternyata melakukan flank dari bagian kanan, namun tembakan-tembakan dari Maxius juga begitu on point. Bahkan Maxius hari kontes close combat kali ini, dan Flippy dapatkan seorang Maxius dengan begitu baik, bahkan tidak diberi kesempatan untuk melakukan healing. Nate dilempar, tapi Nate juga akan dibalaskan dari tim Morph. Bahkan hampir mengenai player seorang Rocky dan Rocky tumbang. Lihat bagaimana Void flank-flanknya malah menjadi sebuah malapetaka. Split mereka yang tadi sangat baik malah menjadi masalah, dan Morph team kali ini menambah pundi-pundi eliminasi mereka untuk masuk dalam zona. Tapi Rezak lagi-lagi player yang satu ini menjadi the game changer, menjadi satu pembawa poin lagi, tapi ditembak dari bagian belakang oleh tim Todak. Balas dendam berhasil dari Todak ke arah Void Donkey. Dan terbukti sudah poinnya untuk tim Voin kali ini, dan masih ada Morph dan Todak kali ini juga dapatnya udah mulai down. Wah. Tim RRQ Snape yang mendapatkan satu punggawa dari tim Todak kali ini. Revive pun dilakukan kali ini dari seorang Zero untuk kembali membangkitkan lagi posisi dari seorang Hulk, dan zona kali ini kira-kira akan memikat ke area tim mana, dan ternyata untuk bagian dari utaranya kali RRQ, Morph masih bisa mengamankan area mereka untuk saat ini. Ini Rex Regum Keon benar-benar diuntungkan secara playzone, tapi ini dia, Sam9 akan menjadi batu jegalan kalau mereka tidak aware. Kenny akan melakukan close combat terjadi, tapi Kenny tidak bisa menahan laju tembak dari Snape yang begitu on point. Namun begitu No Mercy tumbang, harus ada bantuan yang dilakukan. Tembak-menembak terjadi, 13 eliminasi sudah dibukukan. Harus sebuah flank ke arah bagian bawah. Yuhai ternyata yang bergerak ke sana. Yuhai bisa melakukan tembakan, hati-hati Yuhai sangat terbuka. Melakukan tembakan ke arah seorang Snape. Nate
yang matang, memberikan damage yang begitu besar. Luyo tumbang dan juga Yuhai tumbang, menyisakan seorang Dab menjadi last man standing. Yes, dan kita lihat tampaknya dari tim lawan mereka RRQ coba untuk memarker lagi untuk teritorinya mereka. Wah, coba RRQ. untuk menyingkirkan Hawi, begitu RRQ. banyak tim mereka dan nampaknya lihat RRQ 13 poin eliminasi. Masih bisa revive lagi dan Sam9 satu player terakhirnya untungnya jaraknya dekat dengan seorang Luyu. Revive pun nampaknya mudah dilakukan juga sementara waktu Yuhai kayaknya sulit untuk di-revive kembali dan kali ini kita melihat juga dari seorang Snape tim RRQ. Dia memisahkan dirinya mengambil bagian sebelah kanan. Coba untuk melihat kembali kondisi dari tim Sam9 saat ini. Dan kita pantau, akankah memberikan tembakan ke bagian sebelah kiri, tapi hati-hati juga Deb. Semakin dekat jaraknya dia untuk seorang Snape kali ini. Upaya utility, upaya granat pun ingin dilakukan oleh seorang Snape. Tapi follow up, Nerpeiko pun kembali dengan tembakannya begitu ganas. Wah. Mendapatkan knockdown yang diinginkan, tapi Deb semakin dekat dia dengan S12-kanya dia ingin berduel juga dengan tim RRQ. Tapi hati-hati RRQ, di bagian sisanya pun nampaknya begitu banyak angle yang harus diperhatikan lebih lagi oleh tim RRQ. Tapi gua rasa apa yang dilakukan RRQ tadi adalah sebuah bait movement dan itu dia. Dap ternyata maju ke arah bagian belakang atau mundur ke arah bagian belakang justru didapatkan oleh Todak, tapi eliminasinya well it's for RRQ. 15 sudah didapatkan, tinggal satu di bagian bawah sana terlihat bahkan last man standing genap 16 menjadi eliminasi tertinggi sejauh ini di hari yang ketiga, bahkan masih bisa bertambah lagi untuk Rex Regum Keon. Mereka menguasai bagian high ground, menembaki ke arah bagian Morph yang bergerak dengan sebuah vehicle. Akankah menjadi ending bagi Morph karena satu player mereka itu Zero terpisah ke arah bagian dari Rex Regum Keon, sementara Roy dia tidak melakukan peperangan. Tadi bisa melakukan backstep ke arah bagian Sam9 tapi tidak memilih jalan tersebut masuk ke arah bagian compound. Itulah yang dia lakukan, sementara RRQ ketika tadi diunggulkan dari semua objek yang bisa digunakan di dalam zona. Kali ini mereka di luar di bagian stage yang ke-8. Mereka butuh untuk menghabisi Zero sepertinya untuk bisa masuk ke dalam zona. Sementara compound ini pun tidak aman lagi 100%. Karena zona di akhir ini akan menjadi open field yang tentunya utility berupa smoke dan grenade menjadi dua hal mahal yang tentu harus bisa digunakan, Wendy. Betul, timingnya pun juga harus tepat ya, pemilihan waktu rotasi dari masing-masing tim, dari 4 tim yang masih ada. Masih cukup ramai untuk timnya di stage yang ke-8 kali ini. Dan masih memiliki peluru yang cukup baik juga untuk seorang Hulk, makanya dia tidak segan juga untuk memberikan tembakannya ke tim RRQ kali ini. Coba untuk memantau juga, masih mencari informasi dari seorang Hulk kali ini. Melihat, mengamati, dan juga dia akan mencerna bagaimana next step yang akan dilakukan oleh Morph lagi untuk semakin mengamankan kondisi yang seperti ini. Karena RRQ juga mereka tahu kondisinya, mereka tahu posisinya juga, tapi Zero. nampaknya no Zero berhasil bisa memberikan headshotnya ke satu player dari tim RRQ. Itu Zero bagus banget sih. Ini adalah sebuah momentum mungkin bisa untuk diupayakan, tapi sulit karena Nerpeiko maju dengan semua punggawa RRQ yang tersisa. Lihat bagaimana ending dilakukan. Healing dilakukan oleh Nerpeiko, tapi Zero ini gila ya. Walaupun tadi habis menumbangkan Asa, dia masih bisa ngasih damage yang besar karena bagi Nerpeiko. Hulk bahkan tidak menyia-nyiakan knockdown yang diupayakan oleh Zero. Ending dilakukan karena seorang Asa, namun RRQ akan mulai maju lagi karena bagian depan, tapi utility mereka tidak miliki sama sekali. Untungnya loot didapatkan dari Zero, hanya punya satu nade dan juga satu smoke yang bisa diupayakan. Hulk mundur lagi, tidak mau terlibat peperangan dengan 3 player yang sedang ganas-ganasnya. Dan lihat zona, menuju ke arah bagian tengah. Siapapun yang terlalu cepat justru akan menjadi masalah. Betul, dan kita akan melihat ya bagaimana pilihan nasib dari masing-masing tim yang tersisa di lemparan granat begitu jauh melambung tinggi dan masih belum bisa menyentuh kondisi posisi yang didiami dari seorang Hulk 2K dari tim Morph kali ini. Sudah mulai bergerak dia, sudah mulai terbakar juga panas badat dari seorang Hulk 2K, tapi untungnya masih bisa mengelak dari kobaran api yang dipaksa dilemparkan oleh tim RRQ, tapi kayaknya hitmarknya pun masuk, damage-nya pun terkena juga sampai akhirnya Hulk 2K dipulangkan juga oleh tim RRQ. Top 3 tim tersisa untuk Todak, Roy, dan juga tim RRQ. Let's go! Ini adalah momentum bagi tim Indonesia kembali lagi mendapatkan chicken dinner di hari yang ketiga. Nate dilempar oleh Tus. Dapatkan tim Todak, ini mereka saling berbalas. Ini momentum bagi Rex Regum Keon untuk benar-benar men-secure kemenangan yang begitu gemilang bagi mereka. Tembakan memang dari Tus, tapi Tus kena headshot. Tus low HP. Tus terus melakukan tembakan, tapi tidak menumbangkan RRQ. Justru Iftar yang tumbang di tempat lain, membuat 2-on-1 situation, 2-on-2 ternyata. Tapi RRQ masih bisa melakukan reset situation ke arah player-playernya dan siap di peperangan terakhir kali ini, Windy. Wow, tapi ini jujur terkejut ya dengan eliminasinya RRQ. Peko
12 poin eliminasi, berarti rekornya Zeta di season lalu 11 eliminasi sudah dikalahkan oleh seorang Nerpeko yang lagi on fire banget. Kembali bangkit lagi, di revive lagi, tapi nampaknya RRQ dibuat jatuh bangun oleh seorang Roy Team. Tapi nampaknya Volak mendapatkan posisi tim RRQ sampai akhirnya lihat kemenangan didapatkan oleh Roy. Nyaris, hampir, tapi balik lagi hampir. Tidaklah pernah cukup. Sudah 21 eliminasi.